Sayyidina Fatihah langsung pada batang itu. Kalau mau diajarin caranya, jadi apa-apa. Jadi banyak yang tidak tahu cara dikirim. Yang dikasih tahu Iwan tahu. Cara ngetuknya begini, cara nyimpannya begini. Tidak ada yang mengajarkan supaya tahu. Jadi kalau sudah ada yang mana-mana, gitu. Kayak ngaji ada makanan, itu makanan. Padahal ngaji thariqat itu sulit, itu ya. Perlu pendalaman batin yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qamalin nabiyyin sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ilahi anta maksudi ridha madhuri antini mahabbata wa mahabbata. Karonati gulun sa Muhammad Abdullah bin Mas'ud wa qad sabata rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana madaya kana sana dan antara dan masjid musyawarah batina Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izinnya karena rahmatnya kita bisa berkumpul manaqib. Semoga niat hajat baik kita dikabulkan Allah, dimudahkan urusan, dijauhkan musibah balak, diangkat penyakit dari wajib kita, doa kita nanti kita disoleh dan alamin. Amin ya rabbal alamin. Iwan Manawat, menurut pendapat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqas, Habib Empang Bogor, menyampaikan, beliau ditanya oleh Al-Haddad, jadi Al-Aqas ditanya oleh Al-Haddad, ditanya apa yang menyebabkan seseorang paham kepada wali dan apa yang menyebabkan seseorang meninggalkan wali Allah. Itu pertanyaan. Jadi banyak ikhwan itu yang ketemu wali Allah, ketemu Abah Aos, ketemu Abah Anok, terus istiqomah sampai akhir hayat, sampai matinya dalam keadaan berthariqah bersama guru. Kira-kira pengen gak begitu? Pengen semua. Nah, tapi banyak diantaranya yang sudah kenal kemudian meninggalkannya. Inilah rugi yang paling gede. Ibarat orang lapar kalau ketemu ikan mau makan diambil kucing ikannya, gitu, ya. Salah mana kalau kucing disimpan di meja, kita punya ikan disimpan di meja, dicuri sama kucing. Salah yang nyimpen di meja apa salah kucing? Salah yang karena kucing nggak punya akal, ada ikan dimakan. Harusnya yang waspada, gitu. Apa penyebabnya? Ini hati-hati yang ditalkin. Talqin itu diterangkan di surat Al-Kahfi, ilmu yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada karunia melebihi karunia orang yang dihidupkan hatinya selalu mengingat Allah. Saya ulang lagi hadisnya biar hafal. Ya, hadisnya biar hafal. Saya ulang dulu biar nempel. Biar nanti ketemu Abah Aos, belajar thariqat tidak salah dalam pemahaman. Ini sebut karunia besar. Kata Rasulullah, orang yang paling sengsara itu orang yang tidak punya duit. Sengsara. Lebih sengsara lagi orang yang tidak punya duit, orang yang sakit. Di orang sakit lebih sengsara daripada nggak punya. Ada lagi yang lebih sengsara daripada sakit badan, yaitu sakit hati. Sakit hati bisa hilang. Tapi kata Rasulullah, ada lagi yang paling sengsara, melebihi sengsara, orang yang hatinya sakit. Bukan sakit hati, hatinya sakit. Kenapa disebut paling sengsara ya Rasulullah? Orang yang hatinya sakit itu dia tidak mau ibadah, tidak mau dzikir kepada Allah. Ada kalanya orang yang hatinya sakit itu badannya sehat, duitnya banyak, jabatannya tinggi, orangnya cakep, tapi disuruh ibadah tidak mau.
Kenapa disebut paling sengsara? Karena di akhirat dia tidak akan selamat, mendapatkan siksa yang abadi. Itulah ruginya orang yang tidak punya zikir. Jadi orang yang hatinya sakit tidak mau zikir kepada Allah. Jadi orang yang tidak mau ibadah, tidak mau zikir, itu orang paling sengsara. Siapa yang paling senang ya Rasul? Orang yang banyak duitnya. Terus yang badannya sehat. Terus yang hatinya senang. Dan orang yang hatinya sembuh dari segala penyakit hati, dia mau zikir kepada Allah. Ada kalanya badannya sakit, ada kalanya hidupnya menderita, tapi dengan zikir itu dia akan bahagia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu mahal. Jadi Allah berfirman, tidak ada karunia melebihi karunia yang turunkan aku kepada hambaku, kecuali hamba itu mau zikir kepada Allah. Jadi ini yang hadir di sini yang sudah ditalkin berarti orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah sudah mau. Jadi kita sudah melebihi senangnya daripada orang kaya, senang daripada orang sehat, senang daripada orang yang senang. Orang yang paling bahagia orang zikir. Allah berfirman, seandainya nikmat orang zikir itu diperlihatkan kepada orang kafir di kolong langit, maka dia akan menukar seluruh hartanya dan hidupnya supaya mendapatkan nikmat hati orang yang sedang zikir. Kalau diperlihatkan dohirnya, kata Rasul, seandainya nikmat la ilaha illallah itu didohirkan di dunia, diperlihatkan faidahnya secara dohir, niscaya tidak ada orang kafir di kolong langit, semua menjadi pengamal la ilaha illallah. Kata sahabat, ya Rasul, kalau begitu dohirkan saja biar orang Islam semua. Kata Rasul, ya sahabatku, Allah akan menguji di antara hambanya siapa yang percaya kepada hari akhir, percaya kepada adanya Allah dan adanya Allah. Itulah pentingnya. Makanya Allah akan bukakan rahasia keagungan Allah itu kepada orang-orang yang zikir. Tapi kalau zikirnya baru sekali, belum, harus terus. Allah bilang orang yang zikir tidak akan kena corona. Yang zikirnya sudah top, zikirnya mancar-mancar, Allahu a'lam, tidak tahu jawab. Sudah paham. Paham ya? Kata Habib Muhsin, orang yang berpikir sebelum berangkat kepada Syekh Mursyid, meminta petunjuk kepada Allah, ingin menyempurnakan ibadah. Saya dari kecil sudah sholat khusyuk, gimana? Ya Allah, ya Rabbi. Saya pengen tahu yang paling benar di hadapan Allah itu yang mana, ya Allah. Terus ngejerit kepada Allah, ingin diberi petunjuk untuk kesempurnaan ibadah. Ingin kenal dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin diampuni dosanya, diridhoi. Maka Allah berfirman, siapa orang yang mencari petunjuk Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk dengan mudah. Siapa mereka? Orang yang dipertemukan dengan Syekh Mursyid pada zamannya. Jadi orang yang ketemu Syekh Mursyid karena ingin memperbaharui imannya, ingin memperbaharui ibadahnya, dia akan abadi istiqomah sampai meninggal dunianya dalam keadaan zikir kepada Allah. Tuh. Yang kedua, orang yang datang kepada wali karena kepentingan. Oh, pengen didukung jadi pilkada, jadi caleg, jadi bupati, maka setelah itu wali pada itu adalah hanya melimpahkan keberkahan dan menunjukkan bahwa dia adalah yang diutus oleh Allah ke dunia untuk menyelamatkan. Diperlihatkan kalau pada sukses tuh, yang pengen kaya jadi kaya. Ada orang datang kepada Syekh Wali, Tuhan saya pengen kaya, pusing miskin terus orang Cina. Palanya diusap, sana benar kayak pulang sekarang jadi orang kaya. Tapi tidak pernah ketemu ke Syekh Wali lagi, nama kaya dan sampai. Begitu. Kita banyak sekarang. Kiai ada orang mau talqin, ngapain ini orang sering kesurupan, mudah-mudahan setannya pergi. Boleh, kalau itu ada orang baik-baik. Mesti talqin teh, cikikik sering. Sekalian itu aja kunci lalatnya talqin. Pas habis talqin, saya kok ada di sini Pak?
Emang ibu di mana? Saya merasa tadi di dapur lagi nyambung aja di masjid. Oh berarti nggak sadar digeser ke situ. Kesurupan. Beres, alhamdulillah. Besok udah sembuh, udah ke majelis lagi. Karena niatnya juga pengen ngusir kuntilanak. Oh saya takut corona, kalkin biar nggak kena corona. Nggak kena corona ya nggak bakal dikir lagi, sudah rugi lah dia. Makanya hati-hati bawa ikhwan. Ajari dulu niatnya. Apa kata Abu Hanum? Ajari niat talqin itu supaya Allah ridho kepada kita. Kita banyak dosa supaya diampuni, supaya toatnya istiqomah. Ada orang datang, Abah, saya pengen laku dagang. Kata Abah, salah alamat aku. Kalau mau belajar dagang, saya kasih info di Panjalu. Enggak, Abah, katanya suruh ke Abah. Ke Abah mah belajar mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir. Mau? Saya mau pengen laku dagang, Abah. Iya, pengen laku dagang juga tidak apa-apa. Tapi yang ke Abah mah mau dekat kepada Allah. Mau? Ya terus ada daya. Lain sadaya daya, mana ngomong naon hayang naon. Yang kumaha apa? Lain kumaha apa mana ya naon. Ya sudah tuh yang deketin Allah tak gitu. Wudu. Wudu itu kumaha apa? Oh loh dia mau resi dia wudu gitu nyawa. Barang paruh itu mah kan baik daripada ulama banyak akar mendingan gini katanya. Wudu. Bisa cuci muka? Bisa cuci muka mah kucing juga bisa. Cuci muka. Ayo. Tahu ya, jadi kata awal jangan salah tujuan tauhid, yang nganter harus paham. Kiai minta ditauhid biar tidak kena corona, salah itu. Kiai minta ini biar ini. Ada orang sakit, Kiai minta tauhid biar sembuh, astagfirullah. Itulah orang-orang yang mendekat kepada wali Allah, yang mana dia akan meninggalkan wali itu karena dia hanya akan mendapatkan keberkahan, bukan mendapatkan perjalanan wali Allah. Kita mau ikut, mau seperti Abah harus pulang ke Allah bersamanya. Ya nanti, nah orang yang salah tujuan sekarang diperbaharui niatnya. Saya mau belajar zikir, saya mau manakiban, apa niatnya? Niatnya apa? Ingin memperbarui iman dengan jalan hikmat kepada Syekh. Ya, mau kemana? Mau Allah. Bisa tidak? Tidak. Allah mengutus siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan dengan Nabi? Tidak. Kata Rasul ikutin sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, nggak sejaman, ikutin tabiin, nggak sejaman juga. Maka Rasul membuat wasilah. Siapa dia? Syekh Mursyid di zamannya. Jadi para silsilah itu adalah wasilah Rasulullah SAW supaya kita sampai kepada Allah. Karena kita tidak kenal dengan Nabi, bahwa Nabi itu adalah perwujudan sifat Allah, maka Syekh Mursyid adalah perwujudan sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen tahu seperti apa Rasulullah, lihat Allah. Ngomongnya, duduknya, sholatnya, tidurnya para nabi di atas tengkuknya, ya, tidurnya para raja di atas lambung kirinya. Jadi kalau kekenyangan tidurnya kiri di bawah, gini, biar lapar lagi. Tidurnya orang mukmin di atas lambung kanan. Oh. Tidurnya iblis tengkurap. Jadi ada yang tidur tengkurap, tidurnya iblis. Nah, boleh, ya, tak langsung senang kuban. Tidur setan. Ya, tidurnya orang mungkin miring. Saya tidur miring jadi pegel. Oh, tidur nanti 8 jam. Orang mungkin tidurnya sakit. Aduh, sekian tombol. Tidurnya para wali di atas tengkuknya aki hidup awalnya. Itu. Siapa yang bisa tidur begitu? Awal. Menyontoh siapa? Enggak ada. Hanya beliau. Saya 11 hari jalan-jalan ke Maroko, ke Spanyol. Setiap hotel pasti ngasih hadiah bunga ke abah. Abah semuanya dilihatin di bunga. Kata dia, Bapak nginep di sini 3 hari, nggak pernah saya ganti spray karena spraynya waktu itu udah nggak kusut.
Apa bapak nggak pernah tidur? Apa bagaimana? Apa sih yang aja orang kafir yang saya nggak tahu. Jadi itu hotel yang empuk nggak pernah ditidurin, kelas VIP nggak tidurin. Apa manggil saja ada orang udah begini. Saya jam 2 ke hotelnya lagi untuk kata aku jangan malu-malu, serius sama apa? Orang bilang, abah jangan diganggu, abah lah, kenapa anda ke kamar abah? Takut ganggu, siapa? Abah senang. Jadi senangnya abah itu ngumpul sama Tuhan. Sekarang mau bodo amat dulu. Kalau dulu sering sumpah itu sama abah bareng. Rutin pagi lagi terus lenger pokoknya mengikuti abah. Abah udah jangan ditanya. Ya, kalau capek sholat apa? Kalau kita kalau capek rebahan. Lah, jauh udah. Cobain lah. Siapa yang jago di sini jawab. Oh, apa? Guru kita pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diutus abah untuk supaya kita bisa pulang kembali kepada Allah. Ngajak pulang, bawalah ilaha illallah, kendaraan roh kita supaya kembali kepada Allah. Itu jangan hal yang macam-macam, tapi memang wali itu karena dia penuh dengan keberkahan, maka dia memberkahi dunia. Orang siapapun datang kepada beliau hajatnya pasti terkabul. Tapi ingat, dia tidak menjadi golongan. Itulah yang menyebabkan kenapa mengamalkan thariqat jadi berat. Karena awal datangnya salah. Sekarang yang pernah salah dulu saya kiai talqin pengen laku dagang. Nah sekarang berbaharui. Ya, berbaharui. Jadi mau laku dagang mau tidak laku dagang ada hubungannya dengan thariqat. Kata Habib Musin, ibadah itu untuk menenteramkan hati supaya Allah ridho kepada kita. Urusan dunia cari dengan ilmu dunia. Ketemu dua-duanya. Pikir masih loba kabar hutang. Tidak ada hutang kebayar pikir kan? Hutang 10 juta, pikir 10 juta nggak bakal kebayar. Tetap aja hutang pikir. Ya, cuman ya insya Allah ada jalannya jadi mudah kalau pikir. Tapi jangan tujuan ke sana. Ya, jadi begitu. Abang-abang berpesan orang yang talqin hanya satunya ini doh. Allah mau taat kepada Allah, mau minta ampun dari segala kesalahan dan dosa. Nanti kasih tahu ya, jangan diiming-iming orang habis talqin dikit jadi pengaruh. Itu menyesatkan itu. Hati-hati. Ayo jadi sakti, orang mesti talqin sakti. Orang hikmah habis belajar dikit jadi mantap, atau jadi pada talqin. Biar nggak mantap, keluar. Hati-hati ya. Ini semoga yang hadir di sini dan yang berhalangan hadir, yang biasa hadir, niatnya karena Allah ya. Insya Allah kita akan diperkenalkan. Makin dikir ini diamalkan, kita makin kenal siapa guru kita. Di mana kita kenal kepada guru, kita akan kenal kepada Allah. Maka Allah akan membukakan rahasia guru kita. Guru kita akan membukakan rahasia Allah. Jadi saling mengisi. Insya Allah kita bisa pulang bersama. Ya, jadi Syekh Mursyid itu ngajak kita kembali kepada Rasul kembali kepada Allah. Begitu tidak ketemu dia nggak bisa pulang. Sholat kayak gimana nggak bisa pulang. Ya, saya sampai nulis di tabut kata apa? Itu ucapan tulis abadikan seumur dunia. Apa tulisannya? Demi Allah demi Rasulullah. Biarpun orang punya amal segede gunung, nggak punya ini, nggak punya Syekh Mursyid, maka dia tidak akan bisa kembali. Tulis bawah. Suruh apa? Abadikan. Dulu mau ucapan-ucapan saya diabadikan sama. Well, kalau saya bilang tafsir Quran, ngobrol sama abang berdua di jalan, kata abang, alhamdulillah. Saya menjelaskan surat Al-Ma'arij demi langit yang terbelah dan demi hamparan bumi. Saya bilang itu langit terbelah itu Suryalaya apa? Hamparannya Cinarasa. Sekarang Cinarasanya jadi itu atau apa? Kata apa? Tafsir Quran.
oleh Kiai Ali Asyik. Apa mau mengutip tafsir AA, apa tandain saya. Saya bilang saya salah apa? Tidak salah. Terang-terang apa arti langit? Dulu masih nggak begitu. Lekek depan guru. Senang tapi guru kita. Alhamdulillah. Cerita. Saya sampai cerita, seorang ikhwan punya 1000 guru masih kurang. Tapi kalau mursyid punya 2, musyrik. Sampai begitu. Untuk golongan kita, kalau golongan saya nggak mau punya mursyid 10. Gurunya satu. Guru apa? Guru yang tidak menghantarkan Tuhan kepada Allah. Guru silat, guru rohani, guru matematika, bahasa Inggris, guru fikih, guru sorot, guru nahwu. Tapi guru yang menghantarkan ruh kita kepada Allah satu. Kalau 2 bingung ikut siapa nih? Ya, makanya jangan satu begitu. Jadi orang torikot bukan menutup. Orang torikot nggak boleh belajar hikmah, nggak boleh belajar. Atau sempit Islam. Kata Allah banyak pemahaman orang sudah torikot tidak mau berguru ke yang lain. Salah kata Allah silahkan. Cuman jangan punya mursyid. Yang 2 selain yang 1 gitu. Paham nggak? Gitu. Kenapa guru kita ngelarang belajar ilmu yang lain? Khawatir amalan yang utama di nomor 2. Nah, karena kita senang hikmah, akhirnya amalan torikot jadi terlantar. Karena banyak amalan hikmah dapat aman gitu. Daripada letoy kita lemah, satu aja. Bagi yang kuat silahkan. Makanya saya kalau belajar hikmah minta diisi aja. Ini amalannya, terima kasih, udah saya pegang aja. Amalannya dikir saja. Jadi enak kalau diisi dong. Kan udah ngamalin apa-apa. Isi, kiai mau diisi, mau isi. Nah, ini amalannya ya simpan aja. Karena sudah cakup sedikit. Jadi mau diisi, udah torikot. Jangan begal bawa golok, kabur. Abang boleh saya belajar ilmu kebal? Boleh lah. Tapi yang paling utama bukan kebal bacok, kebal dosa. Oh itu. Ya, boleh. Cuman amalannya jangan melebihi amalan yang kita. Begitu saja. Ya. Jadi guru melarang itu kita khawatir salah jalan. Paham ya? Sudah sampai di sini paham dulu nih. Nanti yang tujuan salah sekarang nih tobat nih. Sekarang sini. Ya, oh saya pernah salah perbaharui. Sekarang niatnya mengiringi Allah saja. Ya, makanya bilahi anna mansuri wa ridhoka marjiyatini maka baca Tuhan itu tidak ada yang lain. Hanya itu. Insya Allah kalau itu tujuannya, maka Allah bukakan rahasia zikir kepada kita. Jadi betul mau senang mau susah zikir tetap diamalkan. Coba lihat pejabat datang ke Allah sudah senang, kabur. Pengusaha pengen usahanya maju sudah datang, usahanya beres, kabur. Rugi. Allah tidak memperkenalkan walinya kepada kita sebagai wali Allah, hanya memperkenalkan keberkahan saja. Ya, jangan iri. Yang senang itu ini, alhamdulillah. Ya, syukur. Makanya zikirnya harus diperdalam supaya paham. Bagaimana cara zikir itu bukan ikuti kepala kita, ada ilmunya. Ada zikir yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar apa salah? Benar ucapnya. Tapi sama Allah hakikatnya nggak tahu. Ya, kata Allah zikir yang hatinya lupa, maka dia akan menambah dosa. Jadi zikir yang lupa menambah dosa. Coba bapak disebut abang cakep banget, padahal dalam hatinya jelek. Abang cakep banget, hatinya jelek. Kira-kira kalau kita tahu istri kita bilang jelek sama kita ngomong nggak? Jadi la ilaha illallah ya kata ya kayak bos la ilaha illallah. Lama banget ini yang mungkin tahu. Allah berfirman siapa orang yang berzikir la ilaha illallah tapi tidak berakhlak la ilaha illallah, maka setiap zikirnya
Dusta. Hati-hati, itu orang nggak punya guru, tapi biarin, nggak usah dinasihati, nanti dosa. Biarin. Ya, sampai dapat hidayah dia. Umur berapa saya nggak tahu. Makanya kita memfasilitasi hidayah orang yang akan dapat hidayah. Sudah. Ada yang begini, nah, sekarang udah torikat, udah tahu. Pikirnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar atau salah? Kata siapa benar? Baca tajwidnya. Adakah hanya ada amjadnya? Kalau mukmin ada amjadnya dibacanya mukmin. Tak ada. Bacanya nggak salah, apalagi marikat. Kata seorang wali mengatakan, bagaimana bisa hakikat kalau syariatnya tidak sempurna? Karena syariat itu lahir dari hakikat. Ya, contoh, lahir dari bukannya sholat dulu, tauhid dulu. Nabi Muhammad sholat dulu apa jadi nabi dulu? Umur 18 tahun jadi sultanul aulia, umur 16 tahun jadi wali, umur 7 tahun udah jadi mukmin. Ya, 16 tahun jadi wali, 18 tahun sultanul aulia, 25 tahun jadi nabi, 40 tahun jadi rasul, 52 tahun jadi ulul azmi. Tuh, ada perjalanan. Udah langsung aja. Semua juga. Itulah contoh. Terus itu saya mau ngomong apa sih kepala? Ngomong apa? Oh, la ilaha illallah ya. Jadi la ilaha illallah itu harus benar. Kenapa ucapannya la ilaha illallah? Kenapa tidak subhanallah atau amalannya? Kenapa harus la ilaha illallah? Ya. Karena la ilaha illallah itulah yang disebutkan dengan dohirnya lafaz Allah. Jadi yang pertama turun apa? Ya ulang-ulang nih. Namanya Nur. Ada surat An-Nur. Suratnya An-Nur. Ada surat itu yang bunyinya Nun. Ada Nun. Nah, saya nanya sama orang LDI, Mas itu artinya apa? Nun, kata dia. Kalau perang ada namanya mortir. Mortir kalau dipencet itu namanya surat peringatan seperti mortir gelegar. Jadi Allah ngomongnya gitu. Ya maksudnya gitu ya. Hanya lain nama kiai Nun itu apa? Hanya Allah yang tahu. Gak usah pengen tahu nih. Kenapa ditulis? Allah menunjukkan bahwanya Allah yang tahu. Tahu dari tulis. Begitu menunggu keterangan apa Nun itu, maka Allah akan memberikan isyarat dalam Al-Quran huruf-huruf yang hanya bisa dijabarkan oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nun itu surat-surat yang kaf, yang shad, alif, lam, mim. Jangan sembarangan orang tidak akan paham. Orang kafir mempelajari Al-Quran bisa tahu, tapi nggak paham. Tapi surat ayat kalam itu tidak akan paham. Kata orang kafir, apaan itu Nun? Bingung. Ya. Jadi itu menceritakan tentang kesempurnaan kanjeng Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan Nun, maka jadilah engkau Muhammad menjadi wasilah yang ada di muka bumi, karena engkaulah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk. Nun itu artinya itu. Wah, bisa pernah orang biasa mengira. Nun, kalau yang tahu, alhamdulillah. Wali Allah dikasih tahu. Wing menanya kan di makam itu ayam nawan itu nawan nun. Nun. Allah ngomong ke Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sempurna jasad, nyawa, rasanya yang akan menjadi wasilah adanya kita. Itu kalau kita menur, kalau Muhammad nun. Kalau nyebut nur apa dulu? Nun dulu. Nun, wau, nun. Jadi kita. Kalau Nabi Muhammad nunnya gitu. Terus dia orang itu perlu ngaji kita. Orang tiga itu kayak
Dia mengagungkan kanjeng Nabi. Ya, nah, dia itu supaya nyawa. So, yang buat kamu itu kubul arifin. Itu artinya apa? Rahasia arifin wali Allah. Tidak ada rahasia yang untuk arifin. Dunia ini tak jauh. Upah Gandhi sering tanya yang aneh. Orang liar ditanya, nanya yang aneh-aneh. Orang masih aneh nanya nawal aja. Upah Gandhi kuno itu gila. Kata yang lain itu pertanyaan meledek katanya. Bukan meledek. Itu. Ya, dari mana asal usulnya ulat itu? Harus tahu. Di mana seseorang mengeluarkan air mani tidak jadi anak, maka keluar ruh itu. Ruh ini kalau tidak dibungkus oleh Allah berbahaya. Karena mani yang dikeluarkan dari orang yang suka mengganggu orang lain. Ganggu. Keluar maninya, keluar. Atau dia mati, maka sebagian dosis maninya mengganggu. Maka Allah sabda dikasih wadah pun jadi ulat, jadi belatung, kita gilain. Begitu kita lihat gila. Padahal sifat itu ada dalam diri. Suka ganggu orang, nyamuk suka ganggu yang tok kayak dari. Kamu suka ganggu orang lagi anteng-anteng diomong tuh, lagi sesat, yang ikutin. Orang mau nggak ngapa-ngapain dia omong-omong. Itu namanya mengganggu ketentraman. Paham nggak? Maninya keluar tidak jadi anak, jadi itu binatang-binatang yang menggelikan. Sudah, jadi geli ya. Kenapa kita geli? Karena ruh yang suci aslinya itu fitrahnya tidak suka kepada sifat yang buruk. Orang pemarah mati atau orang pemarah keluar maninya dibungkus jadi singa, jadi macan. Takutnya, padahal kita kan cuma ngambek supaya jadi singa, jadi macan, jadi buaya. Itu pertanyaan yang menurut orang tidak. Segala panganan-pangannya, namun ayam masalah di payungan begitu nggak liar obatnya. Contoh itu, tidak yang mustahil semua juga ada jawabannya. Ya, dulu saya debat sama dengan JJ di Baculasan. Kenapa alis nggak panjang, sedangkan rambut tambah panjang? Kumis panjang tapi nggak sepanjang rambut. Dari mana katanya? Jalurnya. La ilaha illallah. Saya tanya, jawabannya apa? Ya sudah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah ada jawaban, tidak bisa. Cukup di situ, itu urusan Allah. Kalau saya bisa jawab bagaimana? Kau sampai di mana? Bisa baca apa? Ngaji bisa nggak bisa? Kalau benar jawabannya nggak bisa ngaji kita. Kalau bisa jawab boleh, boleh coba. Boleh nih, boleh. Coba umum, maklum lagi begini tuh, nyelonor ke depan. Songong anak muda namanya juga. Saya bilang, rambut apa itu? Mahkota. Simpan di mana? Di kepala. Kenapa rambut tambah panjang? Ciri derajat bahwa berpikir itu derajatnya lebih tinggi. Orang bisa berpikir sampai ke ujung dunia. Maka Allah beri simbol rambut panjang sampai berapa meter. Kenapa alisnya tambah panjang? Alis derajat mata. Jangan silau dengan mata. Mata melihat yang jauh tertutup oleh gunung selesai sampai ke gunung. Tertutup dengan tembok sampai ke tembok. Maka derajat mata hanya pandangan. Tidak sampai tembus jauh. Kecuali batin. Kumis, derajat mulut, orang banyak ngomong, kalau sudah tidur nggak ngomong lagi. Mana orang itu bisa ngobrol? Sama jenggot. Ya, wah, bulu betis, bulu tangan, hanya sampai pada perjalanan. Ya, bulu betis diam. Di mana ada jawaban? Ya ayah soal berpikir gitu. Bisa baca Arab, itu bisa. Baca kitab itu bisa. Berarti ngomong. Tapi benar itu, terus ngomong akhirnya balik. Jadi pasnya apa nanti benar? Lek disalahkan itu bisa, nyalahkan. Lek dibenerkan bingung, dalam hati mana datang ke model gitu. Tapi akhirnya itu pemangku itu ditanya. Segala iya, jangan mendapat ngerti hakikat itu. Terus fitnah. Ayo cepat kita di Jakarta. Itu sekali yang nanti jumpa papa. Tujuannya di aku orang Jakarta. Orang benar, oke kalau mau pulang saya ngomong gitu. Jadi setiap la ilaha illallah ada jawaban. Terus ngerti dikir yang bagaimana?
Mana zikir yang benar kata hakikat? Yang mana zikir diucapkan oleh lisan, menghidupkan hati ingat kepada Allah. La ilaha illallah bukan zikir, tapi kalimat zikir. Allah menurunkan kalimat-kalimat zikir untuk menghidupkan zikir kepada Allah. Mana zikirnya? Disimpan oleh guru kita. Oh, ada nggak zikir la ilaha illallah yang bikin lupa? Pernah nggak bapak-bapak zikir lagi enak? La ilaha illallah, la ilaha. Ada yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nengok, selalu zikir dia terbalik dia bisa. Cabok. Ada pernah kesal terganggu zikir orang? Pernah zikir lagi enak ingat sama Allah terganggu? Berarti yang mengganggu itu zikirnya bukan mengingatkan tapi melupa. Berarti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Zikir harusnya menghidupkan hati, ini melupakan hati. Itulah namanya setannya zikir. Oh, zikir tapi jadi setan. Paham ya? Oh. Ya, jadi zikir itu menghidupkan hati. Kalau zikir tidak menghidupkan hati berarti tidak sesuai dengan anjuran Allah. Makanya bapak-bapak harus berpikir, zikir mana yang bisa menghidupkan hati itu? Zikir yang benar. La ilaha illallah benar juga. Tapi kata hakikat nggak benar. Kenapa? Gak bikin itu. Ada zikirnya kenceng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak banget zikir. Ingat Allah enggak? Tadi zikir lagi enak nih, suara lagi gede. Oh, itu enak tidak? Kebakar. Awalnya masih enak, masih ada bekasnya. Kalau sebelum masih ada sedikit, masih. 2 menit kemudian, aneh deh. Ustaz Afif itu lagi mantap katanya, putus. Lewat lagi buat teman-teman. Jadi zikir itu yang bisa menghidupkan hati. Kamu kalau zikir sama saya enak tidak? Makanya kalau zikir sama saya jangan disalin. Di surat Al-Hujurat diterangkan, janganlah engkau mengeraskan suaramu di hadapan Nabi karena Allah akan menghilangkan keberkahan. Apa? Makanya saya pakai speaker. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhwan di bawahnya suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya ke bawah. Ilmu hati lupa, pikirnya lebih kencang. Loh, rekaman. Kan imamnya juga saya. Yang zikirnya melebihi orang yang lebih usul kepada Allah, maka hilanglah keberkahan. Orang beriman akibatnya sama pakai berkah. Mana hilang berkah itu? Dikala sedang diceritakan ilmu tentang Allah, kamu cerita dunia. Saya cerita Allah di sini. Di belakang cerita. Kang kamar imam, sawah sabar ada jual mana? Oh, 50.000, 40 buat rugi. Kita lagi menceritakan zikir la ilaha illallah. Di belakang itu hilang berkah. Berkah hiji gehese. Hilangnya jangan-jangan minus berkah. Mana berkah itu? Berkah begini, mana berkah umur? Saya mau manakiban, sudah sampai di tempat manakiban. Saya mau sedekah, duitnya ada. Saya mau sholat, datang di waktu awal sholat. Saya mau tahajud, mendadak bangun. Itu namanya berkah. Saya mau manakiban, kita jong labuh na motor terjadi. Sedekah duitnya kelengit terjadi, itu tidak. Nah, hilang berkah itu adalah yang sudah di depan mata ada rezeki tapi nggak nyampe. Boga lauk itu. Ketidahan dicopot kucing. Nah, itu hilang berkah. Makanya kalau ada ngomong tentang Allah, hati-hati. Boleh kalau mereka hati-hati. Silakan, saya tidak mau didengar apa-apa. Tapi kalau hilang berkah, jangan nyalahin saya. Kiai kemarin saya datang hampir saja dapat. Gagal dulu. Jual rumah, udah transaksi gagal lagi. Itu ada sesuatu yang kurang adab di waktu.
kita di hadapan guru-guru kita. Ya, hati-hati ada kepada saya mursyid harus bagaimana. Ya. Kepada mursyid itu tidak boleh mengajukan pertanyaan kecuali urusan umat. Umat boleh. Oh di Kerawang ada cekcok, saya lapor ke Abah minta petunjuk. Boleh. Boleh banget. Bahkan Abah Anom sebagaimanapun tidak boleh diganggu kalau ada wakil kami yang menceritakan umat masih dibuka rumah. Begitu. Waktu di Bali ada persatuan antara orang Islam dengan orang Hindu pernah. Maka Kiai Ali dari Bali sama Abah Anom langsung talqin latifah itu. Supaya jadi orang Bali khusus talqin 7 latifah. Supaya apa? Untuk membentengi ikhwan di Bali. Yaitu khusus orang Bekasi mau ikut. Mau dari mana? Saya dari Bali. Boleh masuk. Perasaan kan orang Bekasi kata penjaga. Saya dari Bali juga kan saya lagi sama Bali. Mana nggak bohong mana? Ayo ngilu lah itu ngomongin. Mengingat gitu kita nggak pala. Alhamdulillah ya. Mau nggak bohong tapi sah. Mana orang Bali? Bali mana? Bali Tungan. Penting mau Bali. Kan orang nggak boleh masuk, orang Bali boleh masuk. Pas kita ngikut aja diserahkan. Pas orang ditanya semua, saya ditanya, ada yang apa? Karena orang Bekasi. Jangan ditiru ya, itu adegan kurang aja gitu. Tapi tetap berkah juga ikut orang Bali. Sudah, alhamdulillah semua ada pelajaran. Makanya jangan salah. Jadi belajar. Kalau ingin hatinya hidup wasama iwama banaha wal ardi mawa ada ilmu wasama demi langit yang dengan pembinaan pati juga ada pembinaan. Saya tadi ngomong sama abah ajarin saya ilmu yang paling bermanfaat. Apa kata abah? Ajarkan zikir. Ya sudah saya mengajar zikir aja. Suruhnya begitu. Ya. Jadi ini pembinaan paling. Jadi Putul Arifin itu sukses sampai ikhwannya banyak. Yang saya rasakan karena saya sering ngajarin cara zikir. Makanya begitu ada ikhwan datang. Jadi saya doakan istiqomah di Putul Arifin ya. Kenapa? Mantap di sini diajarin cara zikir. Saya jadi tahu. Oh, rata-rata itu. Alhamdulillah. Gimana zikir itu? Nah, jangan salah lagi. Yang baru belajar, yang lama mengingat. Zikir itu mulutnya tidak boleh mangap. Oh, jadi giginya dikit saja. Seperti menggigit telunjuklah. Gini, angkat sedikit. Ya, setengah senti lah. Ya, angkat gigi. Kemudian ketukkan lidahnya ke langit-langit. Baru diangkat dari bawah. La. Oh. Lamnya masa sekali, lam doang. Yang panjang A-nya. La. Kemudian lidahnya sudah ke bawah, tekupin lagi sekali lagi ke langit-langit. Ila, baru il, tekuk langit. Illallah. Hembuskan lohnya kedua jari sebelah kiri. Jadi waktu narik itu diketukkan. Lah, ketuknya mah di bawah, cuma dirasakan. Lah, di tengah dada. Lah, di tengah dua alis. Kemudian diubun-ubun. Baru ilaha ketukan di atas, susu kiri juga di bawah susu kanan di bawah susu kanan, kemudian il di bawah susu kiri, illallah di bawah susu kiri di bawah. Jadi rasakan titik lagi tadi ketukan ilaha illallah ilah. Kemudian ya, yang sempurna lah itu. Bukan di luar, di dalam. Jadi melihat di dua jari di bawah, bukan di luar, tapi di dalam. Di depannya tulang punggung, di dalamnya kulit perut. Jadi dalam itu ada enggak? Jadi kalau kamu membayangkan, lihat perut. Nah, pejamkan matanya. Di dalam itu ada rongga kosong. Bayangkanlah di dalam itu kayaknya selang atau selang. Kalau Rasulullah mengangkat la ilaha illallah, membayangkan ada kerikil yang ditarik dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun. Jadi kerikil itu masuk maju. Rasul itu metodenya begitu. Di bawah. Kalian tempat yang kosong. Udah lihat tempat bukan di situ, di dalam.
tenggorokan ada lagi kalau sampai dalam kepala itu rasanya kosong. Nah, dalam kepala kosong banyak tadi. Nah, udah kosong, baru tundukkan ke sebelah kanan. Baru ilah minimal dapat 4 tetukan aja. Allah Allah masuk sini. Ilaha baru bandingkan. Illallah baru tetukan. Illallah harus masuk. Jadi tengah harus ada minimal di sini dapat Allah ada punya Allah di sini juga dapat 3 kali lah minimal harusnya 7. La ilaha illallah. Oh ya. Susah Kiai, latihan. Kan masih panjang umur. Emang saya disuruh besok kamu bisa kagak? Kamu umur berapa? 30. Alhamdulillah mudah-mudahan mati umur 80. Lumayan lah 50 tahun lagi. Bukan suruh sekarang bisa. Ilmunya diajarkan sekarang. Saya akan menghabiskan umur saya untuk menyempurnakan ibadah. Gitu. Ya Rasul, bagaimana ibadah itu? Kata Rasul, sempurnakan ibadah kamu. Bagaimana menyempurnakan ibadah itu? Ibadah zahir dibarengkan dengan ibadah batin, itulah ahlinya ibadah. Jadi ibadah yang benar itu zahir batin sejalan. Sudah paham? Untuk zikir yang pertama, zikir itu menempatkan sifat. Nah, setelah di tengah, ilaha di kanan, harus pas. Ilaha, ilaha, illallah. Ukur. Kalau nengok ke kanan, lurus dengan puting susu. Lurus. Otak ini. Ini dua di atasnya, 2 di bawah. Ke kiri pun sama. Ukur dulu. Ini betul saya dibina dulu. Dulu Mama Nur Ana mengajarkan bikin itu ke saya. Gitu. So, kalau gambar dulu ada gambar. Kalau benar bulu. Sudah benar baru dikasih ya. Namanya zikir Sidratul Muntaha. Oh, keren banget. Udah di atas 257 itu. Kata dia, ayo kita gambar. Alur, siap Mama. Oh, benar ini lain cerita budak teh. Sekolah benar ini lain cerita budak teh. Benar ini sekalian itu kemana pulang kasih Sidratul Muntaha. Oh, ketemu Rasul tidak Sidratul Muntaha. Rasul bukan Sidratul Muntaha. Apa Sidrat itu pandangan muntaha yang sangat tinggi. Jadi pandangan yang paling jauh, yang paling luas, tidak terjangkau manusia. Jadi pandangannya ke belakang, ke depan, sudah mentok, nggak ada lagi penglihatan. Jadi kalau melihat ke depan belum, nggak ada. Belakang terlihat, ke depan terlihat, ke atas lihat terus. Jadi tengah-tengah itu namanya nanti suatu saat kiamat semua hancur kita di situ. Kalau selama hidup pernah ke situ nggak bakal nemu kiamat, karena kiamat tahu. Gitu. Pernah begitu? Begitu. Sorangan gitu. Tapi kalau selamat pun bisa gitu. Tapi rata-rata ikhwan pernah, cuman ada yang lama, ada yang sadar gitu. Tapi insya Allah pasti pernah. Pernah nggak kamu kayak tapi dikir hobi, bukan ngantuk tapi plong. Insya Allah orang sudah begitu tidak akan nemu sakaratul maut. Pasti, karena saya dilatih mati dulu begitu dulu, baru itu. Insya Allah ya, ini harus banyak. Sudah masuk gitu. Ya jadinya begitu. Baru kita melatih dikir, latihan dikir. Bawa dulu. Harus benar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Minimal berapa lah? Ya. Maka itu ketukannya tidak 4, tapi 8. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 8. La 2, ilaha 2, illallah 4. Jadi kiranya enak. Awalnya la ilaha illallah. La
ilaha illallah. La ilaha. Mana mah dalam pancan beak lah deui. Numpuk napas itu. Jadi tersendat. Jadi kita tidak enak. Habis dulu dengerin la. Dua ilaha illallah. Habis. Empat tuh baru naik lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba enak gitu. Paham? Dah. Nah, sesudah itu baru dikir tambah cepat di dalam itu. Maka kurangin 8 ketukan jadi 4 ketukan. Sesuai yang diajarkan kemarin tanggal 1 Muharram, saya diperintah oleh beliau-beliau yang sudah sampai melalui lisan Abah sampai kepada saya, maka untuk ikhwan yang ditalkin baru latifah 1 itu fokuskan ke 1 saja. Jangan mondar-mandir kemana. Saya udah niat setiap tempat mau mengajarkan ini. Ya, caranya tarik nafas. Masukkan, lihat kedua jari sebelah kiri di dalam, bukan di luar, di dalam, tembuskan ke dalam. Nah, sudah dalam baru ketukan 4 ketukan. Ini misalkan ya, sudah paham begitu, baru isikan. La ilaha illallah, la ilaha. Bukan lagi dikir gini, aduh, kata kayak gitu. Bukan sambil dikir. Banget. Kan tadi dikir yang lama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, langsung sebut keempat. La ilaha illallah, la ilaha. Berarti pas yang 4 itu apa tarik masukin ke sebelah kiri. Kemudian ketukan 4 ketukan, biarkan dikir hidup di situ. Kalau muriado dikir di situ itu di kolbu itu 5.000 dikirnya. Dikirnya 5.000. Kalau muriado. Kalau yang sudah tipe 7 harus 12.000 dia pikirin. Jangan minta pengen juga. 7 latifahnya dulu, latifnya mau nggak? Kata Muhammad Anum, kalau kamu sudah 7, dikirnya tidak boleh 165. 800 paling berat karena ada halangan 300. Itu mungkin itu Pak salah di 47 dikit bisa berapa kiluan ini 165 sih mantapnya 5.000 kalau muriado kalau enggak 165 ya atau lebih sudah masuk 4 ketukan baru isikan la ilaha illallah la ilaha illallah nyebut la di tengah. Boleh juga ke atas nggak apa-apa, di tengah aja. La boleh, karena mungkin sulit nanti. La, ucapin la lidah tepuk dalam langit, ucapin la. Baru ilahannya begini, la berhenti dulu, jangan la ilah, jangan. La ilahannya lamnya dipanjangkan. Kalau lamnya dipanjangkan, haknya nggak menghentak. La ilaha, nggak bisa nafas dia. Kenapa sudah menghentak? Lamnya pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh lah, kamu ada capek nih gitu. 20-an tahun atau mau mantau. Lagi dulu. Bawa semuanya. Ini masih terus. Yang sering apa? Pimpin Pak. Mohon apa? Udah nilai, udah mantau, udah dikenal oleh abah. Sudah jadi imam, yang imamin, abah makmum, malah anti dia. Apa senang. Diuji tuh, tidak kaleng kosong kata sendiri, tidak. Ilahannya langsung la ilah. Alifnya jangan la ilah, jangan. Karena kita sudah nyebut kalimat alif. La alif ini. Lamnya di lidah. Di atas. La-nya la alif. Kalau ilah lagi alifnya 2. Nah, setiap kalimat alif yang disamarkan yang kedua, maka hidup dalam Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha tidak itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Oh, baru ilaha, banyak ilaha. Berarti Allah
Jadi ismudat yang benar itu nyebutnya kalau di kolbu seperti gini, Allahu Allah. Tapi nanti kalau sudah latifahnya naik, bukan Allahu Allah, tapi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lebih cepat mengikatnya antara hu dengan Allah yang pertama. Nanti kamu ngalamin begitu. Kalau sudah begitu lebih kerap itu jaring benteng setan nggak bisa. Benar. Cobainlah. Jadi Allahu Allah. Misalkan Allah itu di kolbu. Tapi kalau sudah Allahu Allahu Allahu. Nanti latifatul sir lebih lagi. Jadi Allah yang duanya ada tapi hu yang dipegang. Gitu. Nanti latifah 4 baru di kiri itu kosong. La ilaha ada lagi kedua. Tapi secara rohani ada dua diucap di mulut dan diucap di batin. Kemudian ismudatnya itu tidak ingat apa mas. Baru naik latifatul akhfa. Latifatul akhfa itu kekuatan. Jadi dikirnya suara itu seperti ada sendiri. Dikira itu sendiri. Akhfa itu aku lihat. Ya, sudahlah. Sampai akhfa dulu. Kita ngabdi kalau di riwayat. Dia kakinya ada liar. Jadi berubah ismudat itu. Ya, nanti kalau sudah gemblong tujuhnya, namanya Sidratul Muntaha itu dalam perbuatan bukan hanya tempat Nabi ke sana, cuma pikir kita sudah tempatnya di atas langit kali ya. Atas siapa kayak tahuannya? Sidratul Muntaha itu dikala 7 lapis langit selesai, maka kita menyebut nama Allah seperti berjalan menuju kepada Allah dan dohirlah rasa kepada Allah. Jadi dikirnya tidak seperti itu. Tidak, tapi merasakan hawa seperti dengan Allah itu. Nah, itu udah lewat gitu. Nanti kalau sudah begitu biasanya balik lagi ke kolbulan. Sudah tutup aja zikir. Sudah selesai itu. Sudah mikraj itu. Ya, zikir begitu. Ini perjalanan itu ditempuh oleh kita. Ikut guru saja. Saya ini perjalanan cerita aja dari guru-guru saja. Begitu, ya jadi la ilaha illallah. Nah, illallahnya itu saya diajarkan oleh Abah, ucapkan yang bulat. Illallah. Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu tidak keluar di dalam. Ke dalam. Suara Abah dengarkan. Abah suaranya gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita cempreng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama orang gitu. Paham? Kata Abang kalau nyebut illallah yang bulat illallah. Illallah. Oh, itu. Jadi lidahnya tembuk ke langit-langit. Illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada lidahnya tembuk. Allah. Lekok. Allah. Bukan Allah. Bukan Allah. Bukan Allah. Nyebut Allah itu lidahnya tembuk. Al. Baru menyebutkan Allah. Allah. Berarti illallah. Paham? Nah, kita zikirnya untuk belajar di tengah la, di ilaha, di sini langsung illallah ke kiri. Illallah. Ilnya kemana? 2 jari di atas susu kiri. Illallahnya di bawah susu kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Paham ya? Latihan. Betul. Nah, ketukannya jangan kemana-mana. Waktu nyebutin la, itu kamu ngetuk. Oh, ngetuknya masuk sini. 2 jari sebelah kiri. Al. Satu ketukan al. Loh, 2. Hu baru Allah. Apa? Jadi 4 ketukan Allahu dalam sini. Sudah. Jangan kemana-mana, jangan diputar-putar di sini aja sudah dekat. Nanti latifahnya naik. Kalau tambah nikmat itu cirinya pindah latifah itu. Zikir makin mantap, makin terang, makin jelas, semudah itu. Tadinya begini. Wah, agak jelas kan, kadang melebar. Nanti dantak kalau kita bentar, jelas, nyata. Gitu, enggak?
Sebut Allah. Mati sini. Seperti kamu mendengar waktu ditalqin. Sudah, fokuskan ke sini. Ucapnya la, la. Berhenti sebentar. La, baru ilaha, baru illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La, betul. La ilaha illallah. La ilaha. Terus masukkan sini. Apa yang bikin lupa? Napas kamu tidak konsentrasi. Jadi napas itu harus tahu waktu masuknya, harus sadar. Mana mah rata-rata ngambil napas sadar tuh. Napasnya kemana? Harus tahu masuknya. Oh, coba kalau kamu zikir Rabbi, keluar masuknya napas terasa. Hidup pikirin. Berhubung kamu mau kemana? Napas itu dari pikiran, pikiran dari napas. Makanya kalau orang punya tenaga dalam memadukan antara napas dan pikiran menghasilkan energi. Itu. Saya kalau mau nembus ngambil penyakit, masuk ke dalam. Terus ke dalam. Paham? Ada orang kebal, batok nggak mempan, dipukul mental. Orang punya pukulan jarak jauh, dicolek sama jantung. Aduh, kenapa mas? Aduh, pas aduh kira kali itu doang besok datang. Ah, jadi wah itu ada tekonan lah. Di mana boleh nanti ke barang kami barang tinggi itu ya. Sudah saya bohong. Ada orang ahli tenaga dalam ajak adu ilmu ceritanya. Wah, kebal, wah, jago. Napas, napas dikit. Ke dalam. Mau ditenggelam atau ke bawah lapis luar. Pernah ke dalam lapis luar. Ini memang masuk ke dalam. Cinta tubuh jantungnya mana? Aduh, jantungnya ini jalan dekat ya. Jadi teka bendung energi. Kenapa bisa begitu? Karena nembus. Oh, kurang mau korek kok. Tembuskan ke dalam. Sudah ketemu titik baru ketukan. Jadi ketukan ini harus ada di dalam. Nih ketukan tangan. Coba kamu ketukan di atas paha kamu. Nih. Tangan kiri lah gampang. Tangan kiri dulu. Sudah ketukan. Dilihat ketukannya, kumata. Lagi. Sudah tarik. Simpan di bawah susu kiri, baru buang. Ini ketukan bakal masuk ke dalam. Oh, itulah hebatnya napas dengan pikiran. Sama tuh nggak? Bisa kan? Dia rekannya sekali dari. Saya ngajak. Ketuk. Ah, ketukan. Telunjuknya ketukan. Tok cicit tinggalin kan. Pengen dengar ya ngomong permodakan yang buruk ya. Ayo kieuan ya. Jadi nanti sekieu. Nya tinggalin. Ketukan. Telunjuk ketuk. Tina ketukan tinggalin ke panon. Oh, lari. Kenapa? Lari telunjuknya lagi terus kadieu asup ke dua jadi sebelah kiri di sini set ke dalam. Baru diketukan. Nah, ketukan ini bakal ada di dalam. Kalau yang senior nggak usah begitu, sambil merem. Oh, mana yang tahu aja kecil. Bukan begitu, narik. Masukkan ke dalam. Baru ketukan. Mau awajuh. Pengen apa? Dari muda kan sudah ada. Caranya kita paham. Ya, begitu. Banyak kecil. Kita perhatikan. Kita udah nempel di sini. Wah, juri pindah ke Bapak pindah.
Ini akhirnya kesurupan kesembuh di obatan Kiai Ali. Depresi kita masa stres. Loba hutang kita bayar. Saya dicopot. Udah hutang bayar kan? Hutang sabaraha jam 30 juta bayar cager. Kalau dicopot 10 kali itu pandang apa ahli mau mau satu hutang apa masalah? Atau apa dicarekan salah kiwai demplung. Ah, itu mah ese dulu. Ai juri kuah mau lila juri. Juri kieu. Bari ceramah angkat dia pangkat. Nyahoon mah enak. Kesurupan tercatat-catat. Kamar lain kesurupan. Aya kapan? Kamu dicabut ke benang berarti ai juri. Depresi. Itulah ulah ketipu. Bersakti itu nanti sakti. Ini masalah perselingkuhan aku selesai. Dan masalah dicabut. Baiklah. Paham? Ya, aja. Oh, tarik. Jadi masuknya napas itu simpan di lakukan. Oh, baru ketukar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikir itu nunduk. Oh, bukan dongak. Nunduk ke bawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai tangan kiri ngetuknya ke bawah biar dekat. Tarik, si ketukan itu tarik. Masukkan ke dalam. Begitu. Boleh bapak-bapak lihat perempuan telanjang, tidak masalah. Asal jangan masuk ke sini. Ngelihat, cakep, pengen masuk ke sini. Pas dikir ngopi, eta ya eta. Nah, tapi kalau sok buat ikut perempuan, kecuali yang senior. Kalau saya boleh, boleh. Kamu tidak boleh. Karena kamu tidak tahu saya lagi mikirin apa. Kalau saya nggak tahu kamu lagi mikir apa, kebaca maka kamu tidak tahu ke saya. Makanya bebas, tetap jadi guru pak ya. Bebas pak. Makanya mau muridnya mau. Lain mah nyawa mana mikiran namanya. Oh kamu itu mikiran namanya. Mana itu nyokoin, takut dua bebas. Guru saya ditermelak. Bukan dalil. Alhamdulillah. Ya, itu yang masuk pikiran-pikirannya masuk itu. Gitu. Makanya murid yang cinta kepada guru, guru itu jangan sampai memikirkan dunia, dibantu semua halnya. Maka diterangkan orang yang ahli sujud tidak memikirkan dunia, maka usul ilallah. Tapi urusan dunianya jadi repot karena nggak mikir dunia, banyak terbengkalai. Maka datanglah muridnya membantu unsur dunia. Ada yang ngasih uangnya, ada yang ngasih tenaganya, ada yang bantu apa, semua bantu itu. Maka baiklah pekerjaan dunia. Jadi baik pekerjaannya itu karena membantu guru. Itu Pak. Ya. Jadi ada timbal balik. Ikhwan yang banyak pikiran maka membantu oleh guru yang tidak banyak pikir. Guru kebantu urusan dunianya. Jadi semuanya selamat di dunia ya teman-teman. Kalau kamu tukang ngelamun, nggak punya guru, mau kemana? Nggak bisa. Sekarang kok dari maghrib juga digempur terus dengan ilmu. Insya Allah sekarang diajak pikir masih langsung nikmat. Kenapa? Udah luntur itu macam-macam. Coba mikir dagang nggak laku, dihina orang pusing terus mikir. Wah, terus jadi susah. Nu asup teh kagorengan deh. Utang, masuk. Usaha, masuk. Penyakit, masuk. Tidak bisa. Padahal mengosongkan diri dari segala beban itulah usul. Paham? Caranya mengumpul. Paksa. Masuk, ketukan. Belajar kalau libur, kalau kerja libur, coba sekali-kali aja, seminggu apa sebulan sekali lah. Jangan mikir dunia, jangan lupain aja udah. Lupain. Kalau ikut ziarah masa dari pagi sampai malam, jangan ngomong yang lain, ngomong baru ketemu nikmat dikit itu. Tapi kalau masih ngurusin yang lagi mikirin hutang, lagi mikirin tulis, usaha bisnis yang hampir oleh datang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melompat dulu. Pas sholat, la ilaha illallah. Ya kan nulis belum selesai, masuk ke sini. Ini terganjal. Ya, makanya deketin guru itu supaya mau paham ya caranya gitu. Sudah paham tadi? Akhirnya
Jangan kemana-mana. Ini saya ingin melatih betul-betul ini, bukan bohong. Jadi ya saya syukur ini teringat, syukur luar biasa. Semoga syukur saya itu melimpah keliwat. Jadi sekarang itu semenjak kemarin tanggal 1 itu bukan bicara bohong. Saya habis pulang dari Sedatul Kaki, dari Sedatul yang jalan kemarin bangun Cirebon, begitu pulang itu merasakan jikir kopi yang tidak putus terus. Jadi kalau tahu apa kalau dikir juga nggak lupa-lupa. Saya berdoa ingin supaya apa yang diberikan itu ikhwannya bisa. Kalau saya kan udah puluhan tahun, wajar bisa begitu. Iwan yang 2 bulan enggak apa-apa. Mau setahun, 2 bulan, pokoknya ngerti aja dulu. Daripada kamu 10 tahun nggak paham, mending diarahkan sekarang, mending saya masa bodoh kan. Ayo. Kamu ngelatih dikir, mau sekarang doang, mau sampai mati. Mending dikasih jalannya apa? Tidak. Mending disuruh nyari alamat sendiri, mending dikasih alamat nyari. Minimal kalau ada GPS telepon nyasar dulu pasti ketemu. Tapi kalau bodoh amat cari sendiri, pusing. Ya, jadi saya nanya, Tuhan ajarkan saya bagaimana ngajar ikhwan. Kata dia, yang latifahnya baru satu, fokuskannya ke situ. Nanti kalau dia merasakan nikmat dan perubahan rizmu yang luar biasa, itu latifah sudah pindah sendiri. Tidak usah dipindahkan, sudah otomatis. Jadi kamu ajarkan ke jamaah bahwa sini aja tuh. Jangan kemana-mana sini. Jadi waktu zikir pun jangan kepala pindah ke kanan ikut ke kanan. Jadi kan iya. La ilaha illallah, la ilaha. Itu jalan-jalan. Saya nggak bisa kiai, saya tidak sudah bisa sekarang. Suruhkan sekian puluh tahun akan datang. Mudah-mudahan sekarang bisa. Alhamdulillah. Mari kita praktek. 1 jam. 1 jam lebih sebenarnya. Betul. Apa saja. Nah, nanti kita zikir yang 3 kali dulu, terus zikir yang ketukannya 8. Berapa? 8. Nanti kalau sudah ngebut, jadi 4, simpen di latifatul qulub. Kalau yang 8 nggak usah, ada tempatnya nggak apa-apa, dia ngikutin la ilaha illallah. Nanti kalau sudah 4, simpen di sini. Jangan kemana-mana ya. Itu. Paham? Ikutin yang 3, kamu ketukan aja. Oh, ikutin latifah. Tundukkan kepalanya. Ilahi anta maksudi ridha matu bi akhiri mahabbata wa marifata. Angkat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu latihan dasarnya itu. Jadi waktu narik nafas harus merasa ada yang masuk. La ilaha illallah. Masuk ke dalam. La ilaha illallah. Masuk ke dalam. Kalau sudah terasa di dalam nggak apa-apa, nggak terasa. Nanti kamu akan merasakan di dalam latifatul qalbi itu ada yang berdenyut. Ini denyutnya gini. Itu. Ya. Nah denyutan itulah yang kamu tidak ingin apa-apa itu terus. Dan itu suaranya halus. Nyebut Allah itu di dalam. Nah, ketukan sama ini sudah hanya untuk mempantaskan. Di dalam ada keluar. Itu gak ingin apa-apa. Nah, nanti salah satu karomah wali itu ada yang diberikan bisa melihat organ tubuh dan aliran darah manusia, baik dalam tubuhnya atau tubuh orang lain. Jadi kalau sudah sering melatih ini, yang saya rasakan, jadi apa-apa tuh kelihatan, apa-apa kelihatan. Tidak ada perkara yang goib, lihat saja. Lihat darahnya ngalir, jantungnya berdenyut, ginjalnya dalam, lihat. Orang lain lihat. Makanya orang lupa juga siapa bohong. Yang dipikir orang itu kebaca. Orang lagi mikir ini kebaca. Kamu lagi mikir ini, mikir ini. Cuman alhamdulillah nggak boleh buka air. Kalau buka air, buka pakai air bukan nih. Air cilaka kalau gitu. Kemenangan menutupi. Salah satu ciri aulia Allah menutupi air. Orang tidak boleh membuka. Menutupi setutup-tutup karena menyayangi makhluk. Makanya jangan percaya ada wali gila, itu wali lagi gila, bohong. Wali Allah itu turun ke muka bumi tidak pernah memperlihatkan kewaliannya. Dia datang mensatukan orang yang bersengketa, menenteramkan hati orang yang sedang susah. Jadi wali. Jadi kalau kita lagi susah datang gak laku ada wali jajan, bu teh manis, kata yang datang, oh saya senang banget ya ada bapak ini kok hilang. Dia pergi, hilang susah. Dagangnya jadi laku, jadi itu wali. Aing wali, setan. Apa boleh? Ada wali, wali katanya, mau pakai baju, serempak doang wali, mana ketipu. Ayo wali gelo, wali gelo. Bohong tuh wali yang wali majruk, yang pulau-pulau gila. Wali, bukan begitu wali. Kalau pakai baju jelek ada wali pakai jelek, itu nyaman. Tapi ada tandanya. Kalau kita ketemu, hilanglah penderitaan batin, hilang. Terus pengen ketemu lagi, sekali tanya aja. Yang bernama, aki tujuh bersihan selokan, syukur atuh jam. Sudah pergi, tangan dia. Terus saya ingat dulu aki-aki yang tadi ya. Ya Allah, kok ingat kamu? Balik. Seperti Ibrahim bin Adam ketemu dengan Nabi Idris. Begitu ketemu, sampai setengah gila, ingat dulu. Akhirnya ketemu jadi muridnya. Gelo, wali itu sepura-pura gelo, udah ketipu, dikit-dikit wali. Kuburan di Teawan di luar gunung, wali tidak ada wali itu zaman itu. Alhamdulillah, wali itu menentramkan orang lagi sedih ditentramkan, bukan lagi tambah. Saya punya guru, lagi pusing tambah pusing, guru menentramkan. Senang, alhamdulillah, pikirnya begitu ya. Biarpun sekarang mungkin lagi gak nikmat, gak apa-apa, perdalam terus. Nanti ketemu, pikir yang keberapa nanti ketemu. Saya yakin itu pasti ketemu nikmatnya. Alhamdulillah, biarpun nanti lama-lama. Mudah-mudahan nanti bisa melalui mimpi ada. Mimpi ketemu saya mimpi dipindahkan nanti ada. Ada kejadian begitu ada. Ya, tapi jangan usah diceritakan ke orang kalau mimpi itu pasti. Sini aja dulu terus. Nanti lama-lama itu mantap. Saya aja kalau sampai 200 di sini tuh pikir itu. Kalau lagi berjamaah 100 pasti di sini minimal 100. Terus 65 di sini nggak pindah-pindah 200 ini. Kalau mau dikir banyak 500 di sini, 500 baru pindah kalau sudah 600. Ya, dipindahkan kalau sudah pindah dipindahkan. Kalau sini
Orang mereka tiru, ilolong susudahkan atau runtuh. Makanya latihan sekarang. Ya, coba sekarang latihan tawajuh. Nah, tawajuh kamu tarik nafas cepat. Simpan di dua sebelah kiri dalam, baru ketukan. Nah, ketukan ini apa nih? Ketukan ini tarik. Masukkan ke sebelah kiri baru ketukan. Nah, tawajuh itu nggak bakal lupa. Ya tarik. Oh, set, set, ketukan. Baru simpan. Tahan nafasnya. Nah, bayangkan, rasakan makin ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Makin ke dalam, gitu tuh. Paham ya? Paham nggak? So, barengan. Ilahi yang kamu sedia di dalam kamar ini masukkan terkait. Masukkan jari yang diketukan ke dalamnya. Ketukan lalu. Simpan di dalam, tahan nafasnya, ketukan. Terus ketukan. Boleh dibantu dengan telunjuk sedikit aja demikian. Masukkan ke dalam hati. Itu di dalam kolom itu ada kalimat taubat. Abang-abang sabda di waktu mengisikan data pada kolom. Abang-abang menyampaikan dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Mana laki-laki yang bangga dengan kegantengan? Mana perempuan yang bangga dengan kecantikan? Mana orang kaya yang bangga dengan harta? Mana pejabat yang bangga dengan jabatan? Semua itu akan ditinggalkan. Yang dibawa hanya ini. Tidak ada apa-apa. Jasad dimasukkan ke dalam kubur, digenjot dengan bumi, hancur badan ini, remuklah tulang rusuk, hancurlah kepala. Sehari datang belatung dan cacing masuk ke dalam perut kita memakan. Hancurlah jasad ini dimakan cacing dan belatung. Tanyakan olehnya mana yang dibanggakan di dunia? Tidak ada. Andai kita tidak punya ini, kita akan celaka. Alhamdulillah. Dengan ini kita bisa kembali kepada Allah. Tidak ada kebanggaan dunia. Yang ada hanya ini. Ini mahal. Ini karunia Allah. Saya bilang, gitu dulu itu. Oh itu. Kalau dibuka dengan dohir, robito, jengker. Ya, kata Abang. Mana yang ganteng? Tidak dibawa. Mana yang cantik? Tidak ada. Semua akan hancur. Pindahlah ke part kedua. Senyum dulu apa? Alhamdulillah. Wah, udah celeng. Pindah ke part kedua menceritakan suku dulu begitu. Sudah khusus matiin lampu juga tidak boleh. Pintu tutup semua. Tak kuat. Alhamdulillah. Harus perang. Ini mana? Masukkan, ketukan. Jadi kalau lagi nalkin saya itu dihirup suara, masukkan ke dalam hati. Nah, coba ketukan. Nah, ditarik ketukan ini supaya masuk ada dalam hati. Nah, masuk kira. Nah, alhamdulillah. Mari kita zikirkan sekali lagi, semoga yang kita sampaikan nempel di hati supaya jadi
amal soleh. Ikutin la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan kurang lebihnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setiap amalan masukkan ke dalam dua jari sebelah kiri supaya jadi kolbu, supaya sampai ke alam malakut. Sekarang bahasa Bani Hatim, tundukkan ke sebelah kiri, ketukan 4 ketukan, masukkan dulu, tarik nafas. Simpan dua jari sebelah kiri, ketukan 4 ketukan. Sambil ketuk baca. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala wasallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma shalli wa sallim. Beda nggak? Beda sekarang. Maka setiap amal semua masukkan ke sini ya, insya Allah kalbunya penuh dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salam.